terhadap masalah BBM, pemerintah telah berencana untuk membahas secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk opsi menerbitkan izin operasi kapal mini tanker yang ada. Mudah-mudahan mohon bantuan kerjasama supaya seluruh aspek dapat terpenuhi sehingga suplai BBM ke stasiun-stasiun pengisian tidak lagi menjadi persoalan panjang dari masa ke masa. Dalam sidang paripurna ke-6 dan ke-7 DPRD Kabupaten Lembata yang dilaksanakan pada Kamis 22 Juli 2021 pagi hingga siang, PLT Bupati Kabupaten Lembata Thomas Ola Langodai dan Sekda Kabupaten Lembata Paskalis Ola Tepo Bali menyampaikan tanggapan pemerintah Kabupaten Lembata terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Lembata terhadap keterangan pemerintah atas pengajuan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2020. Sekarang sedang direncanakan konektivitas perpipaan sambungan rumah dengan program PAM-SIMAS. Untuk daya listrik di sana, saya telah berkomunikasi juga dengan Kepala PLN, dan Kepala PLN siap untuk memasok daya listrik dalam jumlah yang memadai untuk kebutuhan WLAN ini. 5. Terhadap masalah BBM, pemerintah telah berencana untuk membahas secara bersama-sama dengan pihak-pihak terkait, termasuk opsi menerbitkan izin operasi kapal mini tanker yang ada. Mudah-mudahan mohon bantuan kerjasama supaya seluruh aspek dapat terpenuhi sehingga suplai BBM ke stasiun-stasiun pengisian tidak lagi menjadi persoalan panjang dari masa ke masa. Untuk hal ini, mari kita bersinergi antara Pemda, DPRD, dan mitra terkait untuk kerjasama agar masalah ini segera diatasi, bukan untuk siapa-siapa, untuk masyarakat Lembata, untuk konstituen kita. 6. Fraksi Amanat Persatuan. 1. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Amanat Persatuan terhadap catatan atas capaian realisasi pendapatan asli daerah yang tidak mencapai target. Adapun sumber-sumber PAD yang tidak mencapai target yakni A. Pajak daerah realisasinya 60,68%, retribusi daerah realisasinya 89,45%, lain-lain pendapatan daerah yang sah, realisasinya 40,75%. Hal ini sebagai akibat dari 1. Kondisi pandemi COVID-19 dan bencana erupsi Gunung Ilelewetolok, sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha. 2. Anggaran penunjang untuk operasional PAD dan juga belanja modal fisik pembangunan yang hanya dibayar sebesar 10 sampai dengan 50%, sehingga berdampak pada penerimaan pajak daerah. 3. Adanya realisasi belanja barang dan jasa khususnya belanja makan minum, sehingga berpengaruh pada penerimaan pajak restoran. 4. Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk pemberian insentif kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. 5. Adanya penyesuaian jumlah penerima manfaat peserta Jamkesda dan PBI sehingga berdampak pada realisasi penerimaan dana kapitasi. Selain itu, isu lain yang menjadi perhatian fraksi Amanat Persatuan, yaitu penyelesaian permasalahan batas-batas desa dan kecamatan, pemerintah akan mengevaluasinya kembali agar dapat segera melanjutkan proses atau tahapan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku dengan dukungan anggaran yang memadai. Sementara itu, berkaitan dengan penertiban aset, sertifikasi bidang-bidang tanah, akan dilakukan penyusunan database tanah dan rencana sertifikasi tanah 5 tahunan pertama terhadap tanah-tanah Pemda yang berpotensi konflik, sejalan dengan rekomendasi BPK. Sedangkan berkaitan dengan dana BOP
TK, PAUD tahap 2 saat ini masih dalam proses penyelesaian administrasi. Berkaitan dengan polemik pelacakan kontak erat menggunakan rapid test antigen, dijelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3602 Tahun 2021, Kabupaten Lembata menerapkan kriteria C dalam pelacakan kontak erat. Sesuai ketentuan tersebut, seorang dinyatakan positif rapid test antigen, maka disebut sebagai orang yang terkonfirmasi. Sementara pengujian lanjutan menggunakan rapid test PCR hanya terhadap mereka yang rapid test antigen positif dan bergejala. 7. Fraksi Nasdem PKS. Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada fraksi Partai Nasdem PKS terhadap catatan capaian realisasi pendapatan asli daerah. Pemerintah akan terus berupaya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan terus mengoptimalkan seluruh potensi yang ada melalui pola kerjasama dengan pihak ketiga dan instansi terkait lainnya agar tidak membebankan masyarakat sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai pada akhir tahun anggaran. Terhadap Silpa, menjadi perhatian pemerintah untuk menganggarkan sesuai anggaran pembentuk Silpa agar dapat direalisasi pada perubahan APBD tahun berjalan dan APBD tahun berikutnya agar Silpa semakin berkurang sebagai indikator kinerja penganggaran dan pelaksanaan APBD semakin baik. Hal-hal prinsip lainnya yang belum dijelaskan atau diklarifikasi dalam kesempatan ini akan dibahas bersama Banggar dan TAPD Kabupaten Lembata dalam rapat Banggar tanggal 23 sampai dengan 29 Juli 2021 yang akan datang. Pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, demikian tanggapan pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhormat terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2020. Sebelum mengakhiri tanggapan pemerintah ini, saya mengajak kita sekalian menyimak kata-kata bijak dari Bernie Gomulia dan Business Growth Team yang menyatakan tanpa strategi, eksekusi tidak akan tepat sasaran. Tanpa eksekusi, strategi tidak ada gunanya. Mari kita pegang 5 prinsip dasar dari eksekusi yang prima, yaitu prinsip kolaborasi, kejelasan, kapabilitas, komunikasi, dan komitmen. 5 prinsip ini yang akan digunakan oleh Pemda sebagai dasar untuk eksekusi prima pada berbagai hal dari sekarang dan juga hari-hari ke depan. 1 Lembata, 1 NTT, 1 Indonesia, aku Lembata. Terima kasih. Salve. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam ta'an toh. Selanjutnya, saya mohon waktu pada sidang paripurna yang terhormat ini dan Bapak Sekda bisa menyampaikan berbagai jawaban atau tanggapan atas berbagai pikiran, pendapat, kritik yang berkembang selama berjalannya paripurna yang lalu. Kepada Pak Sekda, saya persilakan. Penjelasan pemerintah terhadap pertanyaan dan usul saran anggota DPRD Kabupaten Lembata dalam paripurna kelima masa persidangan kedua tahun sidang 2021
DPRD Kabupaten Lembata. Sesuai dengan dinamika yang berkembang dalam paripurna kelima, terdapat beberapa pikiran dan pertanyaan anggota DPRD yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut oleh pemerintah daerah. Antara lain, 1. Berkaitan dengan penetapan paripurna pemberhentian dan usulan pengangkatan Bupati Lembata akibat meninggal dunia oleh anggota terhormat Paulus Makarius Dolu S.Phil. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tentang pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Terdapat beberapa pasal yang mengaturnya. Di antaranya, A. Alasan pemberhentian diatur dalam pasal 78 ayat 1 huruf A. B. Tahapan pemberhentian diatur dalam pasal 79 ayat 1, bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 1 huruf A diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, diusulkan oleh pimpinan D kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. C. Tata cara penetapan pemberhentian diatur dalam pasal 79 ayat 2. Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, Menteri memberhentikan Bupati atas usul Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Yang kedua, pasal 79 ayat 3. Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengusulkan pemberhentian Bupati, Menteri memberhentikan Bupati. D. Tata cara pengisian jabatan Bupati diatur dalam pasal 87 ayat 2. Apabila Bupati berhenti, dilakukan pengisian jabatan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pemilihan kepala daerah. C. Selanjutnya, dalam hal pengisian jabatan tersebut belum dilakukan, maka sesuai pasal 88 ayat 2, dalam hal pengisian jabatan Bupati, Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat 2 belum dilakukan, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota melaksanakan tugas sehari-hari Bupati, Wali Kota sampai dengan dilantiknya Bupati Wali Kota atau sampai diangkatnya penjabat Bupati Wali Kota. Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. A. Pengaturan berkaitan dengan pengisian jabatan bupati yang berhenti karena meninggal dunia diatur dalam pasal 173 ayat 1. Dalam hal bupati berhenti karena meninggal dunia, maka wakil bupati menggantikan bupati. Selanjutnya, tata cara pengusulannya diatur dalam pasal 173 ayat 4. DPRD Kabupaten menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan wakil bupati menjadi bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai bupati. Pengaturan tentang masa waktu penyampaian usulan pengangkatan dan pengesahan wakil bupati menjadi bupati oleh DPRD dibatasi 10 hari kerja terhitung sejak bupati berhenti. Hal ini diatur dalam pasal 173 ayat 5. Dalam hal DPRD Kabupaten tidak menyampaikan usulan dalam waktu 10 hari kerja terhitung sejak bupati berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri, dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan wakil bupati sebagai bupati. Yang kedua, pasal 173 ayat 6. Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan
dalam waktu 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD Kabupaten kepada Gubernur, Menteri berdasarkan usulan DPRD Kabupaten mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati. Yang ketiga, Pasal 173 ayat 7, dalam hal Gubernur dan DPRD Kabupaten tidak menyampaikan usulan, Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan surat kematian. Ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. A. Sesuai PP 12 2018, kewenangan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah adalah DPRD, yang mekanismenya diatur dalam Tatip DPRD. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 23 huruf E, pasal 24 ayat 3. B. Sementara itu, dalam pasal 25 ayat 2, pimpinan DPRD Kabupaten Kota menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Berdasarkan beberapa ketentuan yuridis tersebut, maka DPRD perlu melakukan paripurna pengumuman pemberhentian kepala daerah karena meninggal dunia dan sekaligus mengusulkan pemberhentian dan pengangkatannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan batas waktu paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak meninggal dunia dengan melampirkan surat kematian yang bersangkutan. Terhadap hal ini, pemerintah telah menyampaikan surat pemberitahuan, surat permohonan kepada Ketua DPRD Kabupaten Lembata nomor terbaca tanggal 19 Juli 2021 perihal permohonan agar dapat mengagendakan rapat Badan Musyawarah untuk memasukkan acara paripurna pengumuman pemberhentian dan usulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati Lembata pasca Bupati Lembata Bapak Eliezer Yancesunur STMT meninggal dunia. Yang kedua, terhadap saran yang disampaikan agar pemerintah perlu membicarakan lagi dukungan anggaran untuk pemilihan kepala desa serentak, maka perlu dijelaskan bahwa hal ini telah diagendakan pemerintah. DPRD melalui OPD teknis telah dilakukan pemetaan terhadap desa-desa rawan Kamtibmas agar dapat melibatkan personil Polri dalam melakukan pengamanannya. Rencana kebutuhan biaya tersebut kemudian akan dibahas Dinas PMD bersama TAPD untuk selanjutnya diajukan kepada DPRD dalam perubahan anggaran atau mendahului perubahan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Berkaitan dengan informasi yang disampaikan anggota terhormat Laurentius Keraf Esos bahwa pada tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa terdapat pungutan biaya pendaftaran sebesar 5 juta rupiah per calon, maka perlu kami jelaskan bahwa sesuai ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Pilkades tidak ada perintah untuk dilakukan pungutan biaya pada saat pendaftaran calon kepala desa. Biaya administrasi tertentu dapat dikenakan kepada para calon dalam pengurusan administrasi. Misalnya, biaya pemeriksaan narkoba dan lain-lain yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki otoritas. Olehnya akan kami telusuri kembali kebenaran informasi ini, dan jika ditemukan fakta lapangan yang memperkuat informasi yang disampaikan, akan diambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Selanjutnya, berkaitan dengan informasi pelaksanaan vaksinasi di Kelurahan Lewoleba Timur yang diumumkan untuk didaftar oleh seluruh warga ke RT setempat, sementara pelaksanaan vaksinasinya
hanya untuk orang-orang tertentu saja, dapat dijelaskan bahwa sehubungan dengan alokasi vaksin di Kabupaten Lembata sangat terbatas, sehingga alokasi per kecamatan dan desa juga dibatasi, yang berakibat pada terbatasnya jangkauan pelayanan dan terkesan diberikan pada orang-orang tertentu. Para aparat pemerintah tingkat bawah sepanjang ini senantiasa melaksanakan perintah sesuai dengan arahan Satgas COVID-19 tingkat kabupaten. Salah satunya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh masyarakat sesuai kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan kekebalan komunitas sebagaimana arahan pemerintah pusat. Dengan pendekatan berbasis komunitas, maka pengaturan penerima vaksin juga dilihat dari sebaran penduduk dalam lingkup mikro hingga ke tingkat RT, agar memenuhi 75% divaksin dalam komunitas tersebut. Hal ini yang bisa saja menyebabkan adanya dugaan bahwa pelaksanaan vaksinasi dilakukan tebang pilih. Untuk itu, akan dilakukan perbaikan dan pembenahan internal, minimal menyusun standar dan prosedur operasional di lapangan, agar menjadi acuan bersama dalam pelaksanaan vaksinasi oleh semua pihak. 5. Terhadap saran anggota terhormat Simon Beduli AMD, agar segera ditetapkan peraturan Bupati tentang pengesahan penegasan batas desa sebagai turunan dari peraturan lebih tinggi, maka dapat dijelaskan bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman penetapan dan penegasan batas desa, tidak memerintahkan untuk membuat aturan turunan, oleh karena peraturan menteri ini bersifat teknis operasional. Adapun yang dimaksud dengan peraturan bupati dalam konteks ini adalah peraturan bupati tentang pengesahan batas desa yang merupakan hasil dari proses penetapan dan penegasan batas desa yang dilampirkan dengan peta batas desa. 6. Berkaitan dengan usulan agar pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak didahului dengan sosialisasi sehingga meminimalisir konflik di lapangan, dijelaskan bahwa berdasarkan keputusan Bupati Lembata nomor 454 tahun 2021 tentang tahapan jadwal pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Lembata, maka terhitung sejak hari Rabu 21 Juli 2021 sampai dengan Selasa tentang pedoman penetapan 7 Juli 2021, Panitia Pilkades tingkat kabupaten telah dan sedang melakukan tahapan sosialisasi Pilkades ini ke setiap kecamatan berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata selaku Ketua Panitia Pilkades serentak Kabupaten Lembata tanggal 17 Juli 2021. 7. Terhadap saran anggota terhormat Alexander Arakian agar penetapan dan penegasan batas desa tentang pedoman istimewa Desa Muruona dan Desa Laranwutun menjadi prioritas dengan pertimbangan sebagai calon lokasi relokasi penduduk terdampak bencana, agar di kemudian hari tidak terjadi saling klaim, maka dijelaskan bahwa pemerintah daerah telah menginisiasi pertemuan dalam rangka perlu proses penetapan dan penegasan batas desa. Desa-desa dimaksud melalui pertemuan pada tanggal 23 Juni 2021 yang lalu. Pertemuan dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Pembangunan Perekonomian, PLT Kepala Dinas PMD, Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Camat Nubatukan, Camat Ilape, dan Camat Ilape Timur, dengan salah satu rekomendasi bahwa Dinas PMD dan Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
menyusun rancangan rencana aksi, kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dimaksud, termasuk kebutuhan pembiayaannya. Dan hal ini telah ditindaklanjuti untuk kemudian dibahas lebih lanjut dalam beberapa waktu ke depan. 8. Beberapa pertanyaan dan saran anggota terhormat Marianus Gabriel Peraring SH. A. Terhadap adanya informasi dari keluarga pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Damian Lewoleba berkenaan dengan kesulitan mendapatkan plasma darah dan ketersediaan alat yang akan dipakai untuk dan atas nama donor plasma darah, maka dapat dijelaskan bahwa tentang donor plasma darah konvalesen, pemerintah daerah telah melakukan pendataan terhadap semua penyintas atau orang yang telah sembuh dari COVID-19 yang selanjutnya akan dilakukan seleksi sesuai persyaratan pendonor plasma konvalesen. Berkaitan dengan permintaan untuk menyiapkan segala sesuatu, termasuk alat dan tenaga untuk pelaksanaan donor tersebut, pemerintah sependapat. Dengan hal ini, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk diperoleh pendapat teknis atau gambaran kebutuhan sumber daya yang perlu disiapkan. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh, untuk tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini hanya dimiliki oleh Palang Merah Indonesia Provinsi NTT. Sehingga seluruh permintaan kebutuhan akan plasma darah konvalesen saat ini masih tersentral ke PMI NTT. B. Terkait pertanyaan sejauh mana tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terhadap mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nubatukan, maka perlu dijelaskan bahwa laporan hasil pemeriksaan telah dilaksanakan dan telah disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian. Namun belum mendapat petunjuk teknis lanjutan, olehnya akan dievaluasi kembali dan akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ada. C. Terkait informasi bahwa guru-guru KSO pada SMP Negeri 1 agar mengajukan lamaran dan dikirim ke Dinas Pendidikan, serta adanya perbedaan perlakuan guru-guru KSO pada sekolah-sekolah lainnya. Pemerintah telah mendalaminya dan diketahui bahwa mekanisme perekrutan tenaga honorer sekolah selama ini diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata berdasarkan musyawarah pihak sekolah bersama komite sekolah. Anggota terhormat, hal ini dikarenakan kepala sekolah masih berstatus pelaksana harian dan tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat tenaga honorer. Untuk hal ini akan dilakukan upaya perbaikan sistem perekrutannya, termasuk perhatian terhadap kesejahteraan mereka dengan pola sharing budget antara komite dengan pemerintah daerah dalam memberikan honorarium sepanjang bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku. D. Selanjutnya, berkaitan dengan pertanyaan atas status Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Nubatukan saat ini, maka dapat kami jelaskan bahwa sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih berstatus pelaksana harian. Hal ini juga telah menjadi evaluasi pemerintah untuk dalam kesempatan pertama akan dilakukan pengisian jabatan para kepala sekolah agar memberikan kepastian hukum bagi mereka dalam menggunakan kewenangan atributifnya sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian penjelasan pemerintah terhadap pertanyaan dan usul saran anggota DPRD Kabupaten Lembata dalam paripurna kelima masa persidangan kedua tahun sidang 2021 Kabupaten Lembata. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada PLT Bupati Lembata yang telah menyampaikan
tanggapan Bupati Lembata terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap keterangan pemerintah atas pengajuan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2020. Paripurna Dewan yang terhormat, dengan berakhirnya penyampaian jawaban Bupati Lembata terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan terhadap keterangan pemerintah atas pengajuan Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2020 ini, maka rapat paripurna ke-6 akan segera berakhir. Namun sebelum rapat paripurna ini ditutup, perlu saya sampaikan bahwa setelah rapat paripurna ke-6 ini ditutup, kita langsung mengadakan rapat paripurna ke-7 dengan acara pengumuman pemberhentian Kepala Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan 2017-2022. Paripurna Dewan yang terhormat, akhirnya sambil memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa serta terima kasih kepada kita semua, rapat paripurna ke-6 secara resmi saya nyatakan ditutup dan berakhir. Untuk menutup acara kita, doa nanti akan kita laksanakan setelah rapat paripurna ke-7 nantinya. Yang terhormat PLT Bupati Lembata, yang terhormat Wakil-Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Lembata, yang terhormat Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati, para asisten sekda, para kepala bagian badan lingkup pemerintah daerah Kabupaten Lembata, Sekretaris DPRD bersama jajarannya, insan pers, singkatnya, sidang paripurna Dewan yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Berdasarkan undangan yang telah kami sampaikan, maka pada siang hari ini kita akan mengadakan rapat paripurna ke-7 masa persidangan kedua tahun sidang 2021 DPRD Kabupaten Lembata dengan acara pengumuman pemberhentian Kepala Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan 2017-2022. Terus pimpinan, saya. Ya, Pak Gregorius Amo, anggota terhormat, disilakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pimpinan yang saya hormati, teman-teman anggota DPR yang saya hormati, PLT Bupati Lembata yang saya hormati, Pak Sekda bersama penjajaran yang saya hormati pula. Melihat agenda yang sebentar lagi akan kita lalui kaitan dengan pengumuman pemberhentian Bupati Lembata, ada satu pikiran yang mau saya sampaikan. Yang pertama, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada lembaga yang kemarin dalam rapat paripurna mengagendakan kaitan dengan agenda hari ini pengumuman pemberhentian Bupati Lembata, ada satu hal yang mau saya sampaikan kaitan dengan agenda kita hari ini. Saya pikir mungkin kembali kita perhatikan baik-baik dalam tatib ini. Kalau mau kita perhatikan dalam tatib dalam pasal 64 kaitan dengan kewenangan Banmus, dalam ayat 1-nya menetapkan agenda DPRD. Sementara kaitan dengan
agenda kita pada hari ini yang sebenarnya tidak ditetapkan dalam Banmus ini. Lalu pada ayat 2-nya, agenda DPR yang telah ditetapkan oleh Banmus hanya dapat diubah dalam rapat paripurna. Agenda DPR yang sudah ditetapkan dalam Banmus, sementara agenda kita pada hari ini yang sebenarnya tidak ditetapkan dalam Banmus. Terlepas dari kemarin disepakati dalam paripurna, saya anggap bahwa yang sebenarnya tidak tepat. Jangan sampai pada belakangan kita menuai masalah cacat mekanisme hanya karena tidak melalui mekanisme yang diatur dalam tatib. Bagi saya terhadap agenda ini paling tidak direncanakan ditetapkan dalam Banmus. Jangan sampai agenda ini kita anggap ada hanya karena ada dalam paripurna. Sudah disampaikan tegas dalam pasal 64 ayat 2, agenda yang dapat dirubah, agenda yang sudah ditetapkan. Sementara terhadap agenda ini belum direncanakan. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Gregorius Amo. Teman-teman yang lain, apakah ada pikiran dan pendapat terkait apa yang diangkat oleh saudara anggota terhormat Gregorius Amo? Bagaimana? Tidak ada? Pak Yohanes Pati, disilakan. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan anggota yang terhormat. Pak PLT Bupati yang saya hormati bersama Pak Sekda dan jajaran, Pak Sekpan dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pikiran yang disampaikan oleh anggota terhormat barusan kita dengar di PP 12 dengan tatib itu seluruh rangkaian Banmus, kegiatan Banmus, Badan Musyawarah membuat agenda persidangan. Seluruh agenda itu dirancang di alat kelengkapan Badan Musyawarah. Kemudian jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah atau perubahan jadwal itu hanya dilakukan di ruang paripurna. Jadi paripurna itu bisa merubah jadwal Banmus, bisa memberikan kewenangan kepada pimpinan untuk merevisi jadwal Banmus, bisa memberikan catatan-catatan baru, tambahan agenda kalau belum dimasukkan dalam agenda Banmus. Nah, kemarin di paripurna ke-5, paripurna memerintahkan kepada pimpinan, menugaskan kepada pimpinan untuk merevisi jadwal Banmus dengan memasukkan agenda, tambahan agenda 1 hari ini, paripurna ke-7, itu pengumuman pemberhentian Bupati Lembata. Dengan perintah paripurna kemarin juga jadwal Banmus itu bergeser. Agenda Banmus itu bergeser kemarin. Berdasarkan pergeseran itu, pimpinan mengundang anggota untuk hari ini kita lakukan 2 paripurna. Jadi jadwal Banmus kemarin bergeser setelah paripurna. Itu bergeser. Begitu Pak Ketua. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Yohanes Pati. Mas ada yang lain? Pas ya. Pimpinan. Ya, Pak Gregorius Amo, disilakan. Oke, baik. Jadi saya mungkin hanya mau menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh anggota terhormat Pak Ajon. Jadi yang pertama, sedikit pun tidak ada niat tidak baik saya untuk harus membatalkan agenda pada hari ini. Pada prinsipnya saya mendukung. Yang sedang saya khawatirkan, yang jelas bahwa semua proses yang sedang kita lalui, yang nantinya kaitan dengan kewenangan kita tentang usulan Bupati sebentar lagi,
semua dokumen ini sudah pasti nanti kita lampirkan. Yang jelas bahwa Banmus ini sudah didudukan pada waktu sebelum meninggalnya Pak Bupati. Jadi dari jeda waktu itu pasti diikuti. Sementara perintah dalam tatib jelas ini. Dalam pasal 64 ayat 2 terhadap perubahan agenda yang sudah ditetapkan. Sementara kaitan dengan berbagai agenda direncanakan oleh Banmus ini. Sementara Banmus belum merencanakan menetapkan agenda ini dalam Banmus. Bagi saya jangan sampai ketika proses ini kita lalui pada akhirnya bisa dinilai cacat mekanisme hanya karena kita tidak melalui mekanisme ini dengan baik. Saya pikir surat dari pemerintah sudah jelas itu. Meminta kita banmuskan. Saya hanya mau mengajak kita, mari kita dudukan baik-baik. Kita ini sebuah lembaga ini, lembaga terhormat ini. Jangan sampai terkesan kita tidak melewati mekanisme yang sebenarnya sudah diatur dalam tatib kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gis. Sebenarnya yang diangkat oleh Pak Gis itu juga memberi awasan kepada kita untuk supaya tidak salah dalam prosedur untuk menyampaikan pengumuman pemberhentian dimaksud. Ya, ini sebenarnya niat baik. Kita juga pahami bahwa ini niat baik. Dan juga teman-teman yang barangkali kemarin mengikuti paripurna juga memiliki niat baik yang sama untuk efektifnya pelaksanaan tugas-tugas atau kerja-kerja daripada pemerintahan di daerah kita, karena ini terkait dengan beberapa agenda penting yang sekarang kita tadi proses itu adalah proses menuju kepada penetapan peraturan daerah terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 yang harus ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. Tentu dengan situasi semua ini kita maklumi bersama. Nah, sekarang kembali kepada rekan-rekan anggota DPRD sekalian, apakah kita setuju untuk melanjutkan paripurna ini, ataukah kita harus memulai dengan memulai dengan Banmus yang berapat secara legal? Sebenarnya kalau kita perhatikan secara saksama, kita sudah punya berdasarkan perintah daripada paripurna kemarin, pimpinan telah menetapkan jadwal dan acara baru, dan itu saya tidak salah nomornya 14 ya, saya tidak salah nomornya 14, dan itu memuat salah satunya adalah paripurna ke-7 karena perintah dari paripurna ke-5. Begitu. Jadi saya kembalikan kepada teman-teman selaku pimpinan, saya mendengar keputusan bersama dari teman-teman anggota sekalian, mana yang terbaik itu yang kita pakai. Pimpinan. Ya, Pak Yos, disilakan. Baik, terima kasih. Saya langsung saja, tidak berniat, yang kita lakukan hari ini tidak berniat untuk mengangkangi tatib kita. Tapi kemarin kita sudah sepakati, berarti kita sudah sekata, untuk hari ini paripurna yang ke-7 kita lakukan. Sangi dokumen jelas bahwa ada yang tadi dikatakan itu benar, tapi kemarin kan kita sudah katakan itu untuk kita hari ini. Kemarin kan tidak ada yang ini, berarti kita sudah sekata hari ini, sehingga hari ini paripurna ke-7 tetap kita laksanakan. Baik, Pimpinan. Terima kasih Pak Yos. Pak Paul, anggota terhormat, disilakan. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, rekan-rekan anggota DPRD yang saya hormati, Pak LT Bupati, Pak Sekda, Pak Sekwan bersama seluruh jajaran yang saya hormati. Atas perintah paripurna kemarin, pimpinan akan dari perintah paripurna pimpinan mengeluarkan keputusan pimpinan terbaru terkait perubahan agenda atas perintah paripurna sebagai pengambil keputusan tertinggi yang juga termuat dalam tatib. Perubahan agenda atas perintah paripurna itu yang kita jalankan hari ini.
seluruh hal yang dibicarakan kemarin dan seluruh hal yang sedang dibicarakan sekarang itu pun tercover dalam seluruh risalah rapat. Seluruh risalah rapat ini menjadi alas seluruh kerja kita. Sehingga terkait dengan niat kita bersama untuk bisa mendokumen semua ini dengan baik, dokumentasikan semua dengan baik, menjadi alas kerja kita menuju semua pekerjaan yang legal. Itu saya minta pihak sekretariat juga untuk mendokumentasikan ini dengan baik. Risalah yang kemarin, risalah yang hari ini membuat agenda yang akan kita laksanakan, lanjutkan sebentar, itu tidak menjadi cacat. Seluruh, kalau ada pihak memeriksa pun, perintah perubahan Banmus itu terjadi oleh paripurna kemarin. Sehingga akan keluar keputusan pimpinan terbaru terhadap agenda dengan nomor yang pimpinan sudah sebutkan tadi. Dengan itu saya berpendapat untuk paripurna ini dilanjutkan untuk paripurna pengumuman pemberhentian Ilyasir Rencis Syunur dari kepala daerah akibat kematian. Sekian pendapat saya, Pak Ketua, saya kembali. Pimpinan. Terima kasih Pak Paul. Sebentar ya Pak Gis, nanti diberikan kesempatan dulu Pak, setelah Pak Pak Florentinus dulu, baru Pak ini, baru Pak Lorenz ya, sebentar. Pak Florentinus disilakan. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, teman-teman anggota DPR yang saya hormati, PLT Bupati Lembata yang saya hormati, Pak Sekda bersama jajaran. Singkat saja kaitan dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman, kaitan dengan agenda kegiatan kita hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak Gis, anggota Dewan yang terhormat, juga Pak John, itu menurut saya dua hal yang juga menjadi penting. Tetapi menurut saya, kemarin kita telah melakukan rapat paripurna dan menetapkan agenda hari ini untuk mengumumkan agenda pemberhentian bupati. Ini menjadi dasar, oleh karena itu apa yang sudah ditetapkan kemarin kita jalankan, bahwa hari ini perubahan jadwal itu harus melalui keputusan DPR. Itu dokumen penting yang juga menjadi lampiran ketika diajukan proses penggantian terhadap almarhum bupati yang meninggal. Oleh karena itu hari ini agenda paripurna ke-7 saya pikir kita jalankan. Yang paling penting adalah keputusan pimpinan kaitan dengan perubahan jadwal itu harus ada. Sekian pimpinan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Florentinus atas masukan dan pikirannya. Yang berikut Pak Lorenz Karangora. Terima kasih Pak Ketua Forum Paripurna yang saya hormati. Kesimpulan saya, paripurna tetap kita lanjutkan sesuai dengan keputusan kita kemarin. Tapi ini pemikiran yang kemudian mesti menjadi bekal kita untuk seterusnya kita tidak terjebak dalam hal yang sama lagi. Soal tatip itu kita mesti mengerti ruang lingkupnya. Yang dimaksudkan dengan merubah agenda di paripurna itu yang seperti apa? Apakah menggeser semua agenda yang sudah tercatat oleh Banmus, atau termasuk agenda baru yang baru dimasukkan di dalam paripurna? Itu yang mesti dimengerti dulu. Selama ini prakteknya kita kalau ada agenda baru yang muncul tiba-tiba yang kita merasa penting dan mendesak, kita masukkan. Konsekuensi jadwal Banmus berubah. Jadi kalau menurut saya ikuti konteks perubahan yang dimaksud oleh tata tertib DPRD, itu termasuk dia berubah karena masuknya agenda yang baru yang kita sepakati. Dari itu masuk dalam satu kesatuan, dia tidak berdiri sendiri. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Gis itu maksudnya pergeseran yang terjadi akibat jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh Banmus, bukan ada agenda baru. Tapi kita mesti mengertinya, kalau menurut saya mengertinya itu sampai di situ. Ada agenda baru menyebabkan pergeseran, dan itu kita sepakati harusnya di paripurna. Jadi proses ini menurut saya normatif. Tinggal kita sepaham bahwa perubahan yang dimaksudkan di dalam tatip itu termasuk adanya agenda baru. Itu yang mesti kita pahami.
Lalu kemudian sebuah proses normatif, paripurna ini forum pengambilan keputusan tertinggi di daerah ini. Jadi tinggal kita ikuti saja, itu tidak ada problem menurut saya. Terima kasih, saya kembalikan. Pimpinan. Baik, Pak Rusludin, disilakan. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, teman Komando DPR yang saya cintai, Bapak PLT Bupati Lembata, Profisiat untuk Pak PLT Bupati Lembata, singkatnya di paripurna yang saya hormati. Tidak mengurangi agenda yang sudah disampaikan Pak Ketua. So, mohon maaf kemarin saya tidak hadir, memang ada sedikit alasan masih dalam konteks hari TASI kedua, Has Pengorbanan kedua, Pak. Oleh karena itu melalui kesempatan paripurna bahkan tidak mengurangi apa yang disampaikan oleh teman-teman terdahulu, supaya kita tidak untuk multitafsir. Kita sudah sampaikan melakukan mekanisme pemberhentian Bapak Bupati terkait dengan Undang-Undang Nomor 34 2014 Pasal 78 ayat 1 huruf A sudah jelas, Pak. Kemudian diperkuat lagi dengan Pasal 79 ayat 2, 79 ayat 3 sudah jelas bahwa dalam pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah atau kepala daerah menteri memberhentikan bupati sejak terhitung 10 hari. Saya pikir melalui paripurna hari ini tidak mengurangi kita punya regulasi yang ada, baik PP 12/2018 tentang tata tertib juga. Tapi ini kewenangan daripada lembaga. Saya pikir hari ini kita sepakat dengan kita punya agenda yang ada, tetap paripurna itu jalan dengan pengumuman. Karena ini sudah jelas. Tanpa kita paripurna hari ini juga 10 hari itu pemberhentian kepala daerah tanpa ada usulan. Saya pikir itu, Pak. Itu saran saya bahwa paripurna ke-7 kita siap jalankan. Saya kembalikan, Pak. Baik, terima kasih. Pak Gis masih merah ya, disilakan Pak Gis. Yang Pak Gis dulu baru Pak Filbertus. Oke, baik. Jadi saya melihat mungkin kita masih beda pemahaman kaitan dengan pergeseran agenda ini. Jadi dalam pasal 64 ayat 2 itu yang sebenarnya jelas itu. Agenda DPR yang telah ditetapkan oleh Banmus hanya dapat dirubah dalam rapat paripurna. Yang sudah ditetapkan oleh Banmus saja hanya dapat dirubah saat paripurna. Apalagi memasukkan agenda baru. Intinya ada di situ. Jadi kita tidak perlu buat penafsiran yang beda-beda. Kalau mau menyimak dari pasal 64 itu. Jadi dengan pengertian ketika ada agenda baru harus didulukan dalam Banmus, sehingga harapan saya itu kita tidak cacat mekanisme. Kita ini lembaga DPR, lalu tatib ini yang kita buat, lalu kita sendiri tidak ngerti tentang tatib. Itu yang saya khawatirkan, pada akhirnya orang menilai kita seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini penegasan ini memang apa ya, kita mesti memaklumi bahwa setiap kita memiliki cara pandang yang agak sedikit berbeda-beda, tapi sebenarnya semuanya konteks kita sama, bahwa kita melaksanakan semuanya itu mengacu pada peraturan perundang-undangan, sehingga perubahan yang barangkali disampaikan itu, perubahan itu baik itu dia geser, kalau kita maknai perubahan itu baik dia geser jadwal yang sudah ada itu dia bergeser maupun dengan menambah jadwal baru, itu yang kita pahami. Tetapi untuk lebih jelasnya ada tadi yang ada dua yang mau bicara, saya berikan kesempatan dulu biar bicara Pak Filbertus, baru Pak Paul yang terakhir supaya kita simpulkan untuk kita lanjut. Terima kasih pimpinan. Saya singkat saja bahwa dalam tatib kita juga jelas bahwa agenda itu dapat dirubah dalam paripurna. Dan menurut saya, kesepakatan agenda yang kita lakukan hari ini itu adalah juga telah melalui mekanisme paripurna. Disepakati di dalam paripurna kemarin. Sehingga kita melaksanakan pada kesempatan ini. Orang hukum pasti mengerti. Undang-undang bagaimanapun juga bisa dirubah atas dasar kesepakatan.
Ini yang kita pahami. Sehingga kalau kita telah menyepakati kemarin dalam paripurna untuk melaksanakan agenda ini, saya kira tidak ada alasan untuk kita menganggap bahwa itu telah cacat atau memang kemudian melanggar tata tertib kita. Pada prinsipnya Pak Ketua, melalui Pak Ketua saya katakan bahwa agenda sebagaimana yang kita rencanakan hari ini, saya juga mendukung tetap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kita bersama dalam paripurna. Terima kasih pimpinan, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Saya pikir pas ya. Untuk itu saya bertanya, ya Pak. Terima kasih. Yang terakhir ya ini ya, kita sepakat yang terakhir. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Langsung saja, yang pertama apresiasi Pak Gis yang konsisten untuk mengajak kita lembaga ini menjunjung tinggi hal-hal yang sifatnya normatif. Yang kedua, apresiasi juga untuk pemerintah daerah karena berdasarkan surat kepada Ketua DPRD per tanggal 19 itu substansinya meminta supaya didudukan dalam Banmus. Lalu kita berproses di paripurna dan menyepakati itu. Apresiasi untuk itu. Lalu yang kedua, kecemasan Pak Goris berkaitan dengan cacat prosedural mekanisme, setuju kalau itu situasi normal. Tapi ini karena force majeure, keadaan yang kita semua tidak rencanakan, kita semua tidak kehendaki, maka melalui paripurna kita telah menyepakati itu. Apalagi forum paripurna itu forum tertinggi, sehingga dia bisa meminimalisir apa yang menjadi kecemasan Pak Goris berkaitan dengan cacat mekanisme atau cacat prosedur. Prinsipnya, secara normatif harus ada surat keputusan pimpinan yang dilampirkan dengan risalah rapat paripurna yang melegitimasi masuknya agenda baru karena keadaan di luar kemampuan kita. Itu. Yang kedua, kalau agenda hari ini kita batalkan pun tidak membatalkan substansi dari pengangkatan wakil bupati menjadi bupati. Apalagi dari jawaban pemerintah atas tanggapan yang kemarin disampaikan oleh Pak Paul dan beberapa rekan dewan, di situ jelas kewenangan kita berada pada limit waktu 10 hari memproses itu. Kalau menghitung sampai dengan hari ini sudah 6 hari, minus 4 hari. Seandainya ini kita tidak berproses secara lembaga pun tidak membatalkan pengangkatan wakil bupati untuk menjadi bupati. Jangankan kita, kalau pembantu pemerintah pusat dalam hal ini gubernur punya waktu 5 hari juga tidak melakukan itu, maka Menteri Dalam Negeri bisa mengangkat wakil bupati untuk menjadi bupati hanya dengan lampiran SK kematian saja. Jadi karena kita sudah berproses dan sudah dilegitimasi dalam rapat paripurna, rapat agenda paripurna berikut ini tetap kita jalankan dengan catatan tadi. Supaya tidak mengangkangi prosedur, harus ada surat keputusan pimpinan untuk melegitimasi keputusan kita kemarin, lampiran risalah rapat paripurna kemarin. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih rekan-rekan anggota DPRD sekalian yang saya hormati. Dengan demikian, apakah kita setuju untuk melanjutkan paripurna yang ke-7 ini? Ya. Baik. Saya lanjutkan. Berdasarkan undangan yang telah kami sampaikan, maka pada siang hari ini kita akan mengadakan rapat paripurna ke-7 masa persidangan kedua tahun sidang 2021 DPRD Kabupaten Lembata dengan acara pengumuman pemberhentian Kepala Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2017-2022. Berdasarkan laporan dari Sekretaris DPRD bahwa quorum telah terpenuhi, yakni dari 25 anggota DPRD, 19 orang anggota telah menandatangani daftar hadir dan secara fisik hadir pula dalam ruangan sidang ini. Maka dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta restu leluhur Leotana Lembata, rapat paripurna ke-7 secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diamanatkan bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat 1 huruf A dan huruf B serta ayat 2 huruf A dan huruf B diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Sehubungan dengan telah berpulangnya Bupati Lembata, Bapak Eliezer Yenci Sunur STMT pada tanggal 17 Juli 2021 dan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan tersebut, maka perlu diumumkan pemberhentian kepala daerah Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2017-2022. Karena itu, diberikan kesempatan kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lembata untuk membacakan pengumuman pemberhentian. Kepada Wakil Ketua DPRD disilakan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata. Pengumuman pemberhentian Bupati Lembata masa jabatan tahun 2017-2022. Nomor DPRD titik 176.1 miring 01 miring 7 Romawi miring 2021. 1. Dasar Pasal 78 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Pasal 173 ayat 1 dan ayat 4 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. 2. Isi pengumuman. 1. Mengingat ketentuan pasal 78 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, dan selanjutnya pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengamanatkan bahwa pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 huruf A dan huruf B serta ayat 2 huruf A dan huruf B diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur serta kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati dan atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. 2. Memperhatikan telah meninggal dunia Bupati Lembata Eliezer Yenci Sunur STMT pada tanggal 17 Juli 2021 di Rumah Sakit Siloam Kupang. Maka Lembaga DPRD Kabupaten Lembata
dengan resmi mengumumkan pemberhentian Eliezer Yance Sunur STMT dan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan penetapan pemberhentian dari jabatannya sebagai Bupati Lembata dengan ucapan limpah terima kasih atas segala pengabdian dan jasa baiknya dalam membangun daerah Kabupaten Lembata selama kurang lebih 9 tahun. Sekaligus mengusulkan pengangkatan Wakil Bupati Lembata Dr. Thomas Ola MSI untuk diproses sebagai Bupati Lembata. 3. Bahwa proses usulan penetapan pemberhentian Bupati Lembata Eliezer Yance Sunur STMT dan usulan pengangkatan Wakil Bupati Lembata Dr. Thomas Ola MSI sebagai Bupati Lembata akan ditindaklanjuti dengan keputusan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata. Demikian pengumuman untuk diketahui dan ditindaklanjuti. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Leba 22 Juli 2021, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata, Ketua Petrus Gero, Wakil Ketua G. Franciscus, Wakil Ketua Begu Ibrahim. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Ketua DPRD yang telah membacakan pengumuman pemberhentian Kepala Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2017-2022. Selanjutnya, pimpinan DPRD akan mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah Kabupaten Lembata masa jabatan tahun 2017-2022 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Terkait tindak lanjut pengusulan ini, agar pihak Sekretariat DPRD agar berkoordinasi juga dengan bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Lembata guna kelancaran proses ini. Disampaikan pula bahwa berdasarkan keputusan dalam rapat paripurna kelima kemarin telah disepakati untuk besok hari Jumat tanggal 23 Juni 2021 pukul 8 sampai 16 WITA. Kita akan melaksanakan rapat badan musyawarah untuk penyesuaian jadwal dan acara masa persidangan kedua tahun sidang 2021. Paripurna Dewan yang terhormat, akhirnya sambil memanjatkan puji syukur karya Tuhan yang Maha Kuasa, serta terima kasih kepada kita sekalian, terima kasih kepada PLT Bupati, Pak Sekda dan seluruh jajaran, terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD, terima kasih juga kepada Dinas Kominfo yang telah setia membantu kita dalam pelancaran rapat virtual ini. Terima kasih juga kepada insan pers, terima kasih juga kepada Pak Sekwan dan seluruh jajaran yang semua memberi andil untuk suksesnya rapat paripurna ini. Rapat paripurna ke-7 secara resmi saya nyatakan ditutup dan berakhir. Untuk menutup seluruh kegiatan kita pada siang hari ini, saya ajak kita sekalian dalam posisi duduk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.